Dia adalah Raja Ko Walker. Pernah membunuh 76 orang dengan satu pukulan. Karena kekuatannya terlalu kuat, lawan pada dasarnya tidak tahan melalui satu ronde. Manajer berharap dia bisa dengan sengaja meringankan tangannya, sehingga dia bisa bermain beberapa ronde lagi. Jika tidak, siapa lagi yang berani datang dan menantang? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa lelaki kecil ini juga layak menjadi lawannya. Walker melangkah maju dan langsung melakukan tendangan. Lawannya langsung terluka parah. Kemudian jatuh ketika kakinya melompat dan menendangnya ke bawah. Lawannya langsung menyerah tanpa menyelesaikan satu ronde. Setelah pertandingan berakhir, Walker bertemu kembali dengan teman lamanya Brody. Brody juga seorang juara tinju. Brody sekarang sedang bergabung klub PFC Combat, klub yang penuh skandal. Brody mengundang Walker untuk bergabung dengan klub. Dan ini bertentangan dengan konsepsi murni Walker tentang tinju. Jadi dia menolak. Setelah itu, media dengan cepat meliput pertandingan tinju antara Brody dan Monster 7 Volt Caesar Braga. Tubuh Caesar tinggi, temperamennya panas. Adalah lawan yang sangat kuat. Brody akan kesulitan menang. Dia dengan tulus mengundang Walker dengan atas nama pribadinya untuk membantu melatihnya dan memenangkan pertandingan. Dan begitu saja, Walker akhirnya pergi ke klub itu. Setelah tiba di klub, Walker tidak membuang waktu sama sekali. Dia tidak menggunakan karung pasir di ruang latihan, tetapi berjalan langsung ke tempat pembuangan sampah terdekat untuk mencari papan kayu tua, roda tua yang rusak, botol bekas, dan tali. Selanjutnya, gunakan tas karung tua yang diisi dengan batu-batu kecil. Dia membawa semua ini kembali ke ruang latihan. Dia menggambar sosok manusia di dinding, dan tali diikat di papan kayu. Memukul papan kayu dengan tangannya untuk melatih kekuatan pukulan. Botol bekas dibungkus rapat dengan lakban dan digantung di udara, melatih kepekaan. Ada juga gerakan tinjunya yang aneh. Semua ini membuat semua orang yang hadir di ruang latihan merasa sangat aneh. Semua orang di klub berasumsi bahwa Walker sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tinju. Di antara mereka adalah Cobra, petinju muda dengan sedikit reputasi yang menyebut Walker sebagai lawannya. Walker sama sekali tidak bersikap lunak padanya. Dia menggunakan semua gerakan tinju yang dia latih pada tubuh Cobra. Cobra langsung dibawa ke ambulans. Sekarang Brody merasa ekspresi Walker terlalu kuat dan mendapatkan semua kemuliaannya. Keesokan harinya, reporter pergi ke klub untuk mewawancarai Brody. Tepat ketika dia terus-menerus membual tentang dirinya sendiri, reporter tertarik pada orang di belakang Brody, dan mereka segera menyadari bahwa ini adalah Raja Ko Walker. Kedua raja tinju bergegas berkelahi. Walker yang benar-benar tidak berdaya dipukul dengan pukulan. Serangan Brody jab cepat dan keras, membuat Walker tidak bisa mengikuti. Tapi Walker juga dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri. Dan serangan Brody seperti orang gila. Dia mengambil Walker dan menjepitnya di atas ring. Tubuh Walker yang sangat sensitif segera berbalik dan duduk di Brody, dengan paksa memukul balik. Pertandingan kemudian dihentikan. Brody merasa sangat malu dan berbalik. Bagaimana ini berakhir? Jadi saat Walker dan Misa berkencan di sebuah restoran, tepat pada waktunya untuk terlihat oleh mati.
Setelah mati memberitahu Brody tentang itu, Brody berpikir Walker ingin menggantikannya. Pada saat yang sama, pemilik klub Vega juga mencurigai Brody karena dia tidak berlatih keras dan meragukan kekuatan Brody. Di malam hari ketika semua orang telah pergi, Walker datang untuk mencari Brody. Dua orang bertemu untuk makan di warung makan pinggir jalan dan mengobrol dengan ramah. Brody meminta maaf kepada Walker atas tindakan kasarnya di masa lalu dan berharap Walker bisa melepaskan masa lalu dan terus membantunya. Kesalahpahaman antara keduanya telah dibersihkan. Dengan bantuan Walker, Brody mempercepat irama kepelatihannya dan kemajuan pesat. Dua orang berlatih jogging di tengah jalan yang ramai, seperti dua gajah raksasa berjalan maju. Pagi-pagi sekali, seorang pria datang untuk mencari Walker dan memberinya kontrak. Ternyata itu adalah pemilik klub Vega. Setelah mengetahui bahwa Walker mengalahkan Brody, dia ingin menandatangani kontrak dengan Walker. Tapi Walker sama sekali tidak peduli dengan isi kontraknya, tapi memberi tanda silang besar di atasnya. Pemilik Vega, setelah melihat kontraknya, sangat marah. Dia memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu tentang skandal Walker. Jika dia tidak dapat memilikinya, dia harus menghancurkannya. Segera setelah itu, sebuah klip muncul di internet yang menunjukkan Walker di borgol dan menantang 4 polisi sendirian. Anehnya, klip tersebut dengan cepat menerima banyak pujian dari komunitas online. Popularitas Walker langsung meningkat di media sosial. Sekelompok wartawan muncul di luar pintunya. Untungnya, Misa muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, pemilik klub Vega ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, kampanye publisitas luas dilakukan untuk pertandingan. Tapi reaksi publik tidak berjalan sesuai rencana. Karena Brody sudah ketinggalan zaman. Penonton sama sekali tidak ingin melihatnya bermain lagi. Dan mereka memikirkan Walker, yang sangat populer saat ini. Dan mereka mulai memikirkan konspirasi lain. Menjelang hari kompetisi, Brody mengundang pelatih gulat bernama Boris untuk membantu dia berlatih teknik kunci kaki. Walker sangat khawatir dan berpikir Boris akan menyakiti Brody. Dan kemudian kecelakaan itu akhirnya terjadi. Raksasa Caesar tingginya 2 meter dan beratnya 350 pound. Dia adalah pemarah, sangat agresif. Berduel dengan Raja-Raja Walker, yang bisa mengalahkan lawannya hanya dengan 2 gerakan. Apakah Anda mengharapkan pertandingan seperti itu? Itu benar, kamu tidak salah, pertandingannya diganti peninju lain. Brody dirawat di rumah sakit karena cedera kaki dan membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk pulih. Dengan begitu Brody tidak akan bisa berpartisipasi dalam duel. Jika tidak ada persaingan, tidak akan ada pendapatan. Saat ini, pemilik Vega telah datang ke Walker dan mengundangnya untuk menggantikan Brody di pertandingan itu. Dan akan memberi dia $1 juta AS. Dengan begitu dia akan dapat membagi uang itu kembali ke Brody. Jadi dia setuju untuk berpartisipasi. Dan seorang pemuda yang selalu memuja Walker berpikir bahwa dia dibeli oleh mata uang klub PFC Combat. Dan dia menjual prinsipnya sendiri. Walker merasa sangat sedih. Dia kembali ke klub dan melihat bahwa pelatih Boris masih ada di sana. Jadi dia membongkar lokernya dan menemukan bukti kolusi antara dia dan pemilik klub Vega. Tujuan utamanya adalah untuk menyakiti Brody dan memaksa Walker ke dalam pertandingan. Dengan begitu mereka akan mendapatkan penonton yang lebih besar dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Pertandingan yang menentukan akan segera dimulai. Pemilik klub masih tenggelam dalam mimpi indah menjadi kaya. Dan Walker, sebelum pertarungan dimulai, sengaja memanggil Caesar datang. Ia perlu bertanya kepada Caesar sesuatu. Tanpa diduga, pertanyaan yang ingin dia tanyakan adalah, "Hei, jika kamu sekuat itu, mengapa butuh 2 pukulan untuk membuat istrimu pingsan?" Kalimat ini benar-benar membuat marah Caesar. Dia segera bergegas menyerang Walker. Dan ini sejalan dengan keinginan Walker. Penonton semua tertarik ke sini oleh pertarungan mereka. Selanjutnya, undang semua orang untuk menikmati pertandingan tinju yang sangat mendebarkan ini.
Caesar dikalahkan dan jatuh ke tanah. Tuan Vega, setelah mendengar berita itu, bergegas untuk menghentikan Walker. Dan mengatakan bahwa dia akan mencelanya karena melanggar kontrak. Tapi Walker mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki semua bukti bahwa dia dengan sengaja melukai Brody. Pada saat ini, asistennya berlari ke arahnya dan memberitahunya. Saham klub turun drastis. Tuan Vega benar-benar tidak berdaya sekarang. Dalam film ini, bodi dan gerakan teknik Michael Jai White sangat layak